Waktu itu ya waktu zaman tahun 95 sampai 2000 waktu masa bujangan ya kita masih menggunakan eh, penyalahgunaan narkotika lah. Saya dulu waktu zaman dulunya pernah sekali coba, itu 4 dimensi. Ya 6 miliar itu lumayan ya. Standby, rolling bos. Bang Samsu, Siap. apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang. Ini Bang Samsu pengusaha kratom tapi ngakunya petani Iya. kaya. Oh, ya. Jadi rugi 6 miliar tuh biasa aja bang. Ya enggak mungkin biasa lah bang, tapi alhamdulillah enggak membuat jual aset lah. Sampai- Goyang-goyang dikit lah ya. Ya pasti goyang pasti. Bang cerita sedikit tentang bisnis kratom. Mungkin teman-teman di luar pingin tahu kok kayaknya pengusaha kratom nih jadi orang-orang kaya banget di Pontianak kan. Oh. Cerita Itu sedikit kalau- bang. Jadi gini bang, saya kenal kratom itu bang sebelum usaha kratom ini muncul bang. Saya 2004 itu udah tahu dengan kratom. Pada saat itu saya agak salah jalan. Iya. Jadi Agak saya- salah jalan tuh gimana? Harus agak salah dijelasin. jalan. Jadi waktu itu ya waktu zaman tahun 95 sampai 2000 waktu masa bujangan ya kita masih menggunakan penyalahgunaan narkotika lah. Oh. Mm-mm. Menarik nih bang. Jadi pada saat tahun 2000 Iya. saya punya tekad pengen berhenti. Cuma ada masalahnya pada saat kita berhenti nih badan itu kan kalau lagi sakau itu kan badan rasanya diiris. Badan itu rasanya sakit-sakitan. Sehingga teman saya dari Kanada, kebetulan beliau itu namanya Heng Suryadi Ali, orang Chinese. Dia kirim saya. Dia asli Kanada atau Indonesia? Dia orang Indonesia tapi warga negara Kanada. Oh. Warga negara Kanada, namanya Heng Suryadi Ali. Dia kerjanya di ZAG Global Kanada. Jadi memang perusahaan dia perusahaan untuk sedative plant. Apa tuh bang? Sedative plant itu tanaman yang lebih ke arah relaksasi. Seperti tanaman untuk penenang, Iya. tapi untuk obat-obatan gitu. Nah, jadi pada saat itu dia kasih saya nih. Ini coba untuk buat detox nih kata dia. Lu coba. Dia bilang ini maksudnya kratom itu. Waktu itu saya belum tahu itu kratom atau bukan. Waktu itu belum tahu. Jadi dia kirim itu dalam bentuk kapsul satu botol MIT, mereknya itu MIT. Rupanya baru tahu waktu saya udah bisnis kratom, MIT itu arti Mitra Gina. Mitra Gina itu kandungan di dalam kratom. Iya. Jadi tahun 2004 saya coba, alhamdulillah pemakaian saya 3 bulan itu sangat membantu sekali dalam detox. Sehingga saya benar-benar stop total untuk penyalahgunaan itu. Luar biasa ya. Nah, jadi dalam 3 bulan itu Konsumsinya berapa ini bang? Berapa kali sehari? saya konsumsinya waktu itu di paginya itu 1 kapsul, Satu kapsul? di malamnya 3 kapsul. 3 kapsul. Nah, karena efeknya itu ngantuk. Dan dia menghilangkan rasa sakit. Oh, dia tuh ngilangin rasa sakit. Ngilangin rasa sakit. Jadi selain dia relaksasikan otot-otot kita, dia juga ngilangin rasa sakit yang ada di badan. Kandungan kratom nih kan ada apa bang namanya? Apoid deh. Alkaloid namanya. Alkaloid banyak sekali Oh iya, alkaloid. Alkaloid. Alkaloid yang terkandung di kratom ini gede bang, banyak. Bukan cuma ada 4-5 tapi mungkin ada 19 alkaloid yang sangat dibutuhkan di farmasi. Oh. Nah, alkaloid inilah yang mereka yang di Amerika, di Kanada diisolasi untuk untuk mengurangi biaya apabila mereka menggunakan alkaloid dari tanaman-tanaman sedatif yang lainnya. Abang sembuh dari narkoba. Itu dapat informasi dari temen dari Kanada. Iya, dari Kanada. Sedangkan waktu itu abang udah tahu belum sih kalau kratom tuh ternyata bermanfaat tuh? Waktu itu saya belum tahu bang.
Saya belum tahu bahwa bahwa yang saya makan itu kratom. Saya belum Nah, tahu. akhirnya pas abang tahu tuh gimana tuh? Pas saya tahu, kebetulan yang kawan di Kanada itu di 2012 ya Bang ya. Iya. Dia telepon saya. Bang, ternyata apa yang abang minum Iya. itu tumbuh di Kalimantan. Sebelumnya kami belinya dari Thailand. Sekarang Thailand lagi di ban sama pemerintah Thailand, tidak bisa ekspor. Gara-gara Dianggap narkotika oleh pemerintah Thailand. Nah, jadi di ban sama pemerintah Thailand, lalu mereka coba mencari dan ternyata informasinya itu 2012 saya disuruh ke Kapuas Hulu. abang disuruh sama kawan abang itu ke Kapuas Ya, Hulu? di Kapuas Hulu untuk mencari data kratom itu, benar atau enggak. Jadi saat mulai pindah profesi, tadinya kerja ya bang? Dulunya kerja sama bosnya Jaga Aman langsung, Pak Meng. Dari situ pindah ke Kratom gara-gara sembuh tadi ya? Belum Bang, belum. Jadi belum. waktu saya kerja sama Pak Ameng di 2010 tuh saya berhenti dulu. Sempat nganggur 2 tahun. Iya. Nggak punya apa-apa. Iya. Kembali ke nol. Tahu-tahu di 2012. Syukurnya udah sembuh ya bang? Oh, saya udah sembuh sebelum nikah, saya udah sembuh Bang. Jadi sebelum nikah saya udah sembuh. Umur dulu. berapa waktu itu bang gunain narkoba? Saya guna narkoba dari umur sekitar umur 9, dari 95 Bang. Umur berapa tuh? 95 itu sekitar umur 18 18 tahun pakai narkoba, sembuhnya di umur? Ya bukan sembuhnya ya Bang ya, mulai stopnya itu di 99 2000 gitu. Sebelum saya nikah. Jadi 5 tahunan lah ya bang ya? Nah, masa penyembuhan saya itu dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Pemulihan itu sampai baru bisa pulih, benar-benar pulih itu sampai 2007 Bang. Jadi kalau mau guna narkoba pikir-pikir. Sampailah akhirnya 2002 itu ketemu sama kratom. Nah, di situ baru stop total. Tapi sekarang masih konsumsi kratom bang? Kalau sekarang saya hanya fungsi kratom itu di teh. Oh, teh ya. Karena walaupun bagaimana kratom itu obat keras. Abang juga mengakui ya bahwa kratom ini obat keras. Obat keras. Jadi obat keras itu maksudnya bukan obatnya yang bisa jadiin narkoba atau apa, kecuali ya namanya penyalahgunaan kan. Benar. Ubi aja kalau disalahgunakan bisa jadi tua kan gitu. Iya. Nah, kalau kratom juga memang untuk orang-orang tertentu ya seperti saya yang udah dididik di Zak Global. Iya. Saya mengerti untuk kenapa kratom itu bisa dianggap penyalahgunaan. Penggunaan kratom ini kan lebih arahnya ke detok ya Bang ya. Iya. Misalnya Abang seorang alkoholik. Jadi Abang bisa mengurangi alkoholik Abang dengan menggunakan kratom. Dengan terapi lah ya dengan bang? Terapi kratom. Sebenarnya lebih ke obat terapi gitu ya. Tapi jangan hanya kratom ini sebagai obat terapi Bang. Itu hanya salah satu manfaat dari kratom. Nah, jadi kratom ini juga sangat membantu para veteran perang atau orang-orang yang pernah kecelakaan, orang-orang yang memiliki riwayat gula darah tinggi, riwayat bisa ya gula darah tinggi ya? Oh, gula darah, kemudian tekanan darah tinggi. Cuma kalau untuk penggunaan kratom nih Bang ya, kalau bisa mereka yang punya riwayat hepatitis saya harapkan jangan pakai. Kenapa? Penggunaan jangka panjang obat keras arti obat-obat keras itu adalah kerusakan dari fungsi hati. Tapi kenapa tadi di Thailand sampai kena bandit tuh? Itu saya kurang paham itu Bang. Kalau masalah Thailand. Sekarang masih juga Bang? Sekarang sih katanya di tahun 2020 ini hampir mau open sih. Nah, Malaysia juga hampir mau open udah. Lagi dibuat undang-undangnya. Dibuat undang-undangnya. Kayak di Indonesia sekarang ya. Indonesia juga baru kayaknya Bang ya di Bennett. Kalau di Indonesia ini belum pernah ada di Bennett Bang. Belum. Isu Bennett itu dari saya mulai bisnis kratom di 2012 ya sampai sekarang ya isunya gitu-gitu bolak-balik seperti itu. Tapi belum bisa dibuktikan bahwa kratom ini narkoba. Tapi yang kemarin ada kasus di Kalteng tuh gimana Bang ceritanya? Tahu? Oh, tahu sekali Bang, karena pada saat kasus yang penangkapan 2 truk itu, semuanya curiga itu barang saya. Dan kebetulan waktu itu bukan barang saya pas ada di Kaltim. Iya. Sampai Pak Wagub Kalteng itu nelpon saya, Pak Habib Ismail. Iya. Bang, ini barang abang ya? Saya bilang bukan. Itu sebenarnya
media yang salah informasi, Bang. Yang ditangkap di Kalteng itu yang 2 truk itu bukan kratomnya, tetapi supir dan kernetnya yang menggunakan narkotika jenis sabu. Kalau pemerintah Palangka mau nangkap kratom, seharusnya yang ditutup itu tempat saya dulu. Karena saya bukanya open di Desa Banut Talanaman. Di Kabupaten Kasongan, Katingan. Oh, Katingan ya. Jadi saya ada fasilitas di sana, fasilitas kita untuk penepungan dan pengeringan kratom. Pada saat yang di Kalteng itu ditangkap, ya otomatis pola pikir kawan-kawan di Pontianak, pola pikir orang-orang yang tahu saya kerja di kratom menganggap itu barang saya gitu. Kita balik lagi ya, Bang. Iya. Bisnis kratom Abang tuh dulu awal mulanya seperti apa? Awal mulanya itu ya pertama teman dari Kanada ya, Bang ya. Iya. Teman dari Kanada minta saya cariin yang namanya kratom. Mr. Suryadi Heng. Kemudian saya bukan menyuplai. Awalnya saya sebagai quality control. Quality control, pemasoknya waktu itu Bang Andi, Faisal sama Hamid. Nah, itulah pemain kratom gede zaman dulu. Saya masih dibayar per 2 minggu itu 15 juta. Hanya untuk ngumpulin Quality control. Quality control aja. Iya, quality control. Sekalian ngumpulin dong, Bang ya? Iya, yang ngirimnya. Abang ke Putus Ibau? Enggak, saya hanya terimanya di terima di Pontianak. Ya, bukan saya yang terima pun bukan saya terima gitu. Barang itu udah masuk kontainer sampai di Jakarta, kita quality control, pisahkan. Quality controlnya seperti apa tuh? Melihat kualitas yang dikirim, Bang. Maksudnya tuh gimana cara ngelihatnya kalau misalnya kratom ini kan tidak boleh mengandung tulang tengah itu lebih dari 5%. Karena di tulang daun kratom itu ada kandungan sianidanya, walaupun jumlahnya kecil. Nah, jadi kenapa kratom itu harus murni daun, batang tengah nggak boleh? Nah, itulah masalahnya karena di batang tengah itu ada sianida, ada kandungan sianida dalam jumlah kecil. Kemudian apabila di situ ya rata-rata ya di tempat adanya kratom pasti ada tambang emas. Di mana ada kratom pasti ada tambang emas. Nah, di tulang daun itu kadang-kadang juga menyerap ageh raksa. Nah, itu juga biasa terkandung leadnya itu tinggi di situ di tulang daun. Tapi daunnya itu tadi ya, Bang? Kalau daunnya itu nggak apa-apa, Bang. Gitu ternyata. Terus lanjut, Bang, pas bisa bisnisnya itu? Di 2012 kemudian saya dilatih lah ya, Bang ya, dilatih oleh Zag Global Company sebelum saya sebagai quality control selama 3 bulan. Saya pelatihan itu bukan cuma untuk mengenal kratom, dan juga produk-produk olahan kratom, tetapi juga kita mengenal tentang tanaman sedatif plant di daerah rawa. Jadi tanaman sedatif plant itu tanaman penenang yang ada di daerah rawa. Nah, di situ saya banyak tahu bahwa di Kalimantan ini ternyata banyak tanaman-tanaman sedatif plant yang tidak termanfaatkan. Salah satunya yang mungkin yang sekarang lagi heboh itu bajaka ya. Bajaka. Nah, bajaka. Kenapa saya berpikir kenapa pemerintah ngelarang bajaka? Mungkin pemerintah udah tahu karena salah satu jenis bajaka itu jenisnya namanya ayahuasca, itu merupakan salah satu golongan narkotika tingkat 1, Bang. Itu mirip dengan bajaka. Nah, jadi mungkin pemerintah kita melarang untuk pengolahan bajaka ini kan dilarang sekarang bajaka. Iya, benar. Nah, mungkin pemerintah udah tahu bahwa salah satu jenis bajaka itu adalah golongan narkotika. Itu namanya ayahuasca. Saya dulu waktu zaman dulunya pernah sekali coba. Itu 4 dimensi. Terus ke bisnisnya tadi, Bang? Ke bisnisnya 2012 saya udah jalanin. Iya.
Ternyata kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh Kapuas Hulu. Oh. Kapuas Hulu produksinya rendah. Saya didanai sama teman dari ZAK juga untuk keliling Kalimantan. Jadi saya survei selama 8 hari. Nah, disitulah kita ada produksi di luar dari Kalbar. Itu abang mulai berbisnis lah ya, udah nggak Belum hanya- Bang, belum. Jadi waktu itu kita masih sebagai quality control mungkin ada sekitar 8 bulanan lah. Saya lihat Bang Hamid kaya. Saya lihat Bang Andi kaya. Bang Faisal bisa beli Jaguar. Saya kontak Heng. Saya kan teman nih. You kasih orang bisa jadi orang kaya, masa saya enggak? Ya akhirnya tahun 2013 kalau nggak salah itu bulan Maret ya, dapat orderan pertama 500 kilo dari ZAK Global. Itu waktu itu saya nepungnya itu pakai blender Bang. Iya. Pakai blender. Di blender aja masukin. Di blender, bukan pakai mesin tepung ya, pakai blender. 1 bulan itu bisa ngabisin sampai 40-50 blender. Rusak. Karena 1 blender paling banyak itu 25 kilo pasti rusak. Jadi saya pakai blender. Saya lihat, wah kehidupan saya agak mulai berubah lah. Mulai ada untung. Mulai berubah. Karena saya nguasai posisi titik-titik kratom di luar Kalbar. Pertama sekali saya buka kratom itu di 2013 pertengahan di daerah Buntok, Tangga Ilung. Iya. Nah itu saya dengan Bang Andi diajak taruhan. Kalau kau bisa memang 1 minggu bisa 1 truk, ayo saya beli semua. Saya ada kontrak 60 ton katanya. 2 minggu saya jalan ke Buntok, saya produksi kan Bang Andi. Bang ini udah siap. Kaget dia, saya bawanya 4 truk sekalian. Dan sorry Bang, kalau boleh tahu saat itu keuntungan abang berapa? Keuntungannya 100% Bang. Kalau di nominal berapa? Sekitar 30.000 per kilo. 30.000 per kilo kali 8 ton, 240 juta kali 4 truk. Iya. Hitung tuh 1 M. Bang, tadi abang bilang kan abang sempat rugi 6 miliar. Itu kenapa sekarang kok bisa rugi bisnis kratom? 2019 akhir kemarin, pas di bulan September juga, setahun yang lalu. Jadi kita dapat orderan COD. Iya. Orderan COD 4 kontainer. 4 kontainer. Setelah barang itu dikirim, ternyata agen pengirimannya yang kurang baik. Agen pengirimannya kurang baik. Broker mereka yang di Amerika tidak bisa meriliskan barang. Sedangkan ongkos kirim kan tetap harus kita bayar. Bahan baku 4 kontainer juga harus kita bayar. Ya memang kita kan beli cash. Jadi akhirnya ya udah 4 kontainer itu sangkut. Sampai sekarang ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah. Ya 6 miliar itu lumayan ya. Bang, sebagai penutup mungkin tadi ternyata kratom tuh bermanfaat ya Bang untuk pengguna narkoba yang mau menjalani terapi. Mungkin saya pingin abang kasih pesan-pesan ya kan untuk yang mau memulai bisnis ini, dan mungkin ada masukan abang untuk pemerintah supaya bisa lebih care atau aware gitu terhadap bisnis ini. Oh ya, mungkin saya untuk pemerintah ya Bang ya. Iya. Untuk pemerintah mungkin informasi-informasi yang ada di media atau ada di mana-mana mengatakan bahwa kratom itu sama dengan opium. Mungkin ada kesalahan persepsi. Kenapa? Memang betul kratom itu dengan opium itu kandungannya ada, tapi kandungan apanya dulu? Bukan kandungan yang jahat, tetapi kandungan yang memang untuk farmasi gunakan untuk diisolasi, seperti di dalam
opium itu ada terkandung nama zatnya phentinine. Phentinine itu juga terkandung di dalam kratom. Apa itu phentinine? Phentinine itu adalah zat untuk penghilang rasa nyeri. Dia menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau farmasi menggunakan phentinine di dalam opium itu biayanya mahal, gede. Iya. Dengan adanya kratom mereka bisa mengisolasi dengan harga murah. Kemudian ada zatnya namanya mitraginin. Mitraginin itu dia lebih merelaksasikan otot. Dia bekerja dengan otak belakang kita sehingga ada sugesti. Nah, sugesti itu yang bisa membantu pengguna narkotika atau alkoholik mensuges dirinya untuk tidak menggunakan narkotika lagi. Dan tidak bergantungan sama tidak ketergantungan kratom. Kemudian 7 hidroksid. 7 hidroksid itu adalah suatu zat yang memang untuk penambah energik lah. Menambah fokus, menambah ya aktivitas kita lebih terarah lah. Lebih energik. Nah, zat-zat itu memang semuanya terkandung di dalam opium, tapi bukan zat jahat yang untuk disalahgunakan. Jadi harapan Abang kepada pemerintah apa intinya? Harapan saya ya regulasinya tolong dilegalkan lah. Untuk lebih mempermudah kami dalam proses ekspor sehingga tidak adanya calo-calo ekspor yang menggunakan situasi seperti ini gitu. Dan memang cukup membantu petani-petani ya Bang ya. Selain bantu petani juga masukin devisa loh buat negara. Iya. Nah, tinggal regulasinya aja diatur, misalnya perpajakannya atau apa. Nah, cukainya. Nah, mungkin sekarang kena pajak nggak Bang? Belum ya? Kalau sekarang pajak yang ditagih itu lebih ke arah pajak perorangan, pajak pribadi. Berapa persen kenanya kalau usaha kratom? Kalau usaha kratom itu sesuai pajak biasanya itu kita dihitung dari pemasukan kita. Kalau lebih dari 4 miliar per tahun itu kena 25% dari 30%. Nah, 25% dari 30%. Ya lumayan besar. Sangat besar. Iya Bang Samsu, makasih waktunya Bang. Semoga podcast kita ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih Bang. Ayo sama-sama. Oke dulu Bang.